Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita mau bahas mengenai PPS buat teman-teman yang investasi. Kan pada bingung tuh PPS mau lapornya bagaimana kan? Oke, sekarang kita akan langsung membahas mengenai PPS. Nah, yang pertama adalah belum ada menu untuk laporan PPS investasi 5 tahun ya teman-teman. Nah, jadi kita perlu ingat lagi ada 3 jenis PPS ya teman-teman. Ada 3 jenis PPS. Yang pertama adalah yang investasi, yang kedua adalah yang non-investasi, yang ketiga adalah yang dari luar negeri dan tidak dibawa pulang ke dalam Indonesia. Oke. Jadi pertama investasi, kedua non-investasi, yang ketiga adalah yang luar negeri yang tidak dibawa pulang. Untuk yang investasi, kan dulu ingat kan 6% atau 12%, K1, K2. Yang non-investasi itu 8% atau 14%. Yang luar negeri itu 11% atau 18%. Oke. Hanya yang poin pertama ini sajalah yang perlu untuk dilaporkan 5 kali, teman-teman. 5 kali atau 5 tahun berturut-turut ya. Berhubung investasi itu kan komitmen 5 tahun ya. Komitmen investasi 5 tahun, jadi 5 tahun berturut-turut itu perlu dilaporkan via online di DJP Online. Ya, teman-teman. Hanya yang investasi saja, PPS yang investasi yang perlu dilapor 5 kali atau 5 tahun berturut-turut via online di DJP Online. Yang lain tidak perlu, yang non-investasi atau yang luar negeri tidak perlu dilaporkan di PPS ataupun di DJP Online lagi. Sudah selesai yang kemarin. Oke? Kan kita testing DJP Online ya, sudah ada atau belum menunya. Kita masuk ke DJP Online, kita masuk, kita lihat. Kalau dia ada, maka seharusnya dia itu ada di menu yang namanya layanan. Oke. Kalau dia ada, seharusnya dia muncul di sini nih, di menu layanan sini, kemudian di menu sini nih. Kan ini ada IPBK, IPHTB, ada info KSWP, ada rumah konfirmasi, ada e-reporting investasi, ada e-reporting insentif COVID-19. Nah, mestinya nanti akan ada lagi yang namanya e-reporting PPS atau e-reporting investasi PPS. Mestinya begitu ya. Kalau yang ini, yang investasi ini hanya untuk yang dividen saja. Gitu teman-teman. Jadi setahu saya sampai hari ini belum ada menunya untuk laporan investasi PPS. Oke. Padahal waktu untuk lapor tuh sebelum akhir Maret ya. Waktu untuk lapor sebelum akhir Maret. Kalau kita baca email teman-teman, saya sudah email kemarin, saya email ke informasi pajak ya. Jadi teman-teman biasakanlah kalau Anda mau bertanya, carilah ke sini nih, informasi@pajak.go.id. Bertanyalah ke sini. Di sini tuh sumber kering pajak. Teman-teman bisa tanya di sini via email ya, via email supaya ada catatannya teman-teman. Kalau via telepon kan Anda lupa kalau via telepon. Jadi mending via email supaya ada catatannya. Informasi@pajak.go.id. Inilah kering pajak ya teman-teman. Jadi saya tanya kemarin 2 hari yang lalu ya, saya tanya informasi untuk PPS investasi perlu lapor 5 tahun berturut-turut, betul ya? Waktunya sebelum 31 Maret 2022 ini untuk pelaporan pertama, betul ya? Tapi kayaknya belum ada menu yang di DJP Online, bagaimana? Saya tanya gitu, oke. Kemudian sudah dijawab oleh tim informasi ini langsung nih teman-teman, 1 hari kemudian langsung dijawab. Jadi cepat sekali teman-temannya 1 hari, 1 kali 24 jam. Dan terhormat Saudara Awan, sebenarnya email tersebut, nah, Saudara menanyakan informasi tentang realisasi prosedur dan serta jangka waktu. Dasar hukumnya ini ya, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang HPP, dan PMK 196 tentang PPS. Kemudian kondisi tersebut dapat kami sampaikan bahwa terima kasih telah menggunakan email ini ya, informasi@pajak.go.id. Email ini khusus untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan wajib pajak terkait pelaksanaan kode perpajakan yang bersifat umum teman-teman ya. Yang bersifat umum ya, bukan yang bersifat khusus. Kalau Anda mau tax planning, nggak bisa di sini, nggak bisa ya. Ini hanya untuk umum saja, bukan yang khusus. Apakah yang saudara masukkan dalam laporan tersebut adalah pasca PPS ya, betul ya? Jika iya, silakan simak penjelasan berikut ini. Oke, kita baca teman-teman. Pelaporan realisasi atau repatriasi investasi. Pelaporan wajib pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih dan atau investasi harta bersih harus menyampaikan laporan realisasi kepada Direktur DJP secara elektronik teman-teman ya, secara elektronik melalui DJP online. Oke, pasal 1, pasal 18 ayat 1 PMK 196. Jangka waktu dari pasal 18 ayat 3 PMK 196 pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh tahunan pajak 2022 untuk penyampaian laporan tahun pertama. Itu teman-teman ya. Jadi pada pelaporan pertama adalah sebelum 31 Maret 2023 ini yang bersamaan dengan batas waktu penyampaian SPT tahunan PPHOP. Oke. Pada saat berakhir dan berikutnya, pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT tahunan penghasilan 2023 dan seterusnya untuk penyampaian kedua, ketiga, dan berikutnya, teman-teman ya. Nah, sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 5, yaitu 5 tahun ya. 5 tahun sejak diinvestasikan adalah saat berakhirnya investasi tersebut. Pasal 15 ayat 10 dalam hal terdapat jeda waktu
adalah pencarian ini teman-teman nggak usah pusing ya teman-teman. Intinya 5 tahun aja Anda tahan ya. Bertahan aja 5 tahun investasinya di SBN selesai. Prosedur. Laporan realisasi atau pengalihan dan atau investasi dilaporkan secara elektronik melalui DJP online ya. Namun, hingga saat ini belum ada teman-teman ya, belum ada aturan turunan yang mengatur terkait dengan teknis pelaporan realisasi investasi dan juga belum tersedia teman-teman ya, menu pelaporan realisasi investasi terkait PPS pada laman DJP online. Jadi teman-teman sudah clear ya, belum ada aturan turunan mengenai teknisnya, sehingga belum ada juga tersedia menu untuk pelaporan realisasinya. Nah, silakan saudara tunggu teman-teman ya. Mari kita menunggu dengan sabar aturan lebih lanjut serta saudara juga dapat mengecek secara berkala untuk pembaruan menu laporan realisasi PPS pada DJP online. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, sampai sekarang memang belum ada teman-teman ya menunya dan kita masih menunggu. Sanksi jika tidak melakukan pelaporan. Banyak orang ketakutan nih kalau ditunggu terus kelupaan bagaimana? Nah, di PMK 196 dibilangkan tidak diatur terkait sanksi atas tidak dilakukannya pelaporan realisasi teman-teman ya. Tidak ada aturan jelas mengenai sanksinya atau dalam hal laporan realisasi terlambat. Terlambat atau tidak dilaporkan, apa sanksinya? Ini tidak jelas di PMK sehingga jadi saat ini juga belum ada aturannya nih. Saat ini juga belum ada aturan turunan yang mengatur lebih lanjut atas tidak dipenuhinya kewajiban pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PMK 196. Oke? Nah, informasi lengkapnya PPS ada di sini. pajak.go.id/PPS. Saudara juga dapat menghubungi kami melalui kering pajak 1.500-200 atau live chat di sini pajak.go.id dan atau konsultasi langsung ke petugas penyuluh di KPP terdaftar. Untuk kontak dan alamat KPP ada di sini. Oke, di pajak.go.id/unit strip kerja. Oke, lengkap teman-teman ya, lengkap sekali ya. Informasi pajak ini betul-betul lengkap banget buat kita semua. Ada teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke sana. Gitu teman-teman, jadi sudah clear sampai hari ini memang belum ada menu pelaporannya, belum ada menu untuk melaporkan PPS investasi. Kalau ada menunya, maka dia perlu dilaporkan sebelum 31 Maret ini selama 5 kali berturut-turut. Dan kalau tidak laporkan atau terlambat melaporkan apa sanksinya, sampai sekarang juga nggak jelas sanksinya apa ya teman-teman. Jadi nggak usah terlalu khawatir teman-teman yang belum lapor investasi, memang nggak ada menunya, memang belum ada menunya. Gua rasa sih mungkin nunggu tahun depan ya, mungkin nunggu tahun 2024 untuk laporan pertama, karena kan investasi itu masih ada waktu sampai September gitu. Kan investasi itu ada waktu sampai September 2023, sehingga laporan pertama kemungkinan di Januari atau Maret 2024. Kemungkinan seperti itu, teman-teman ya. Oke, itu teman-teman untuk mengenai PPS hari ini ya. Dan saya masih promosi lagi nih, PSTP masih ada sampai akhir Maret buat teman-teman program siapatakutpajak.com ya. Iya, www.siapatakutpajak.com buat teman-teman yang mau diskusi langsung, Telegram ada di sana. Bisa diskusi Telegram dan bisa ada live coaching dengan saya langsung setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Sampai akhir Maret, tetapi grup diskusi Telegramnya masih ada terus sampai akhir hidup kita, sampai selama-lamanya. Itu teman-teman ya, mengenai HTPPS yang investasi, teman-teman nggak usah terlalu khawatir, memang belum ada menunya. Nah, memang sampai saat ini belum ada menunya dan memang kalaupun tidak dilaporkan juga belum ada aturan teknis mengenai sanksi-sanksinya. Dan saya rasa sih mungkin tahun depan ya, karena batas investasi itu masih ada sampai September 2023 gitu. Jadi kemungkinan laporan pertama itu di tahun 2024, kemungkinan seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih.